Nah, gitu. Mungkin jelas aja satu tahun. Baik, idan. Baik. Alakulin, anak usahakan kayak gitu sambil baik lah. Siap, insyaallah. تقصد هكذا يعني؟ أظن واضح ولا لا؟ طيب إذن سأتكلم حول آيات المواقيت. سأتكلم إن شاء الله عن آيات المواقيت. قوله تعالى الآية 11 من قوله تعالى. Coba nanti bisa dilihat, buka Al-Qur'annya aja. Saya akan jelaskan 3 ayat ini dahulu, dibuka Al-Qur'annya. Dibuka Al-Qur'annya ayat 11 An-Nisa. Yaqul qala Allah Ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Jadi sekali lagi untuk 3 ayat ini bisa dilihat An-Nisa ayat 11, ayat 12. Dibuka Al-Qur'annya, saya jelaskan secara global dahulu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat ini tentang bagian anak, tentang bagian kedua orang tua anak. Otomatis ada 3 jenis, ada tiga keadaan. Bisa jadi anak-anak laki dan perempuan, bisa jadi anak perempuan 1, bisa jadi anak perempuan lebih dari 1. Keadaannya mungkin satu keluarga memiliki anak laki dan perempuan, keluarga yang lain memiliki anak perempuan 1 tunggal, atau yang lainnya memiliki anak perempuan lebih dari 1. Mungkin sebagian mengatakan, bagaimana kalau anak laki-lakinya semua ada 1 atau ada 2? Nah, itu nanti bisa digolongkan, ditambahkan menjadi 5 keadaan bisa. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada An-Nisa ayat yang ke-11 akan bagian-bagian anak-anak. Jika anak laki dan perempuan itu pembagiannya 2:1. Sekali lagi, jika anak laki dan perempuan pembagiannya 2:1. Kemudian jika anaknya 1 saja, itu bagiannya adalah setengah. Kemudian jika anaknya perempuan lebih dari 1, ada 2, maka pembagiannya 2/3. Nah, ini saya jelaskan dengan global. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian, anak-anak kalian. Allah menetapkan, mensyariatkan untuk kalian dan kepada anak-anak kalian, untuk anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa snatain, jika anak-anak lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3. Yang pasti tidak ada anak laki-laki. Anggaplah seorang meninggalkan 2 anak perempuan, atau 3 atau 4, tidak ada anak laki-laki. Bagian anak-anak adalah 2/3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, fa in kanat wahidatan falahal nis. Jika 1 anak, maksudnya ini anak tunggal, maksudnya adalah anak perempuan 1. Jadi jika 1 anak perempuan, maka bagiannya setengah. Maka bagiannya adalah
setengah. In kanat wahidatan falaha nisf. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya dari ayat ini ada 3 keadaan. Keadaan laki dan perempuan. Bagaimana jika anaknya 2 laki, 1 perempuan? Ya tinggal dibagi 2:1. Baik. Artinya apa? Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Baik. Halo? Naam. Ayyul ikhwah, antum maziltu ma'ana? Tayyib. Tayyib. Iya, ana asma' saut. Ana takutnya kalian mendengkur karena enggak tahu. Inilah sekolah di Covid. Sekolah di Covid. Iya, sekolah di Covid ini kayak begini nih. Tayyib. Oh, gitu ya. Nah, ini ilmu bagi saya ini. Jadi dia masang kamuflase gitu ya. Dipasang seakan-akan ada tapi tidak ada. Nah. Ya ikhwa ittaqullah. Ya. Tayyib. Ya ikhwa ittaqullah. Khususnya. Jadi sebetulnya pembelajaran di saat pandemi ini tidak kurang efisien. Memang kita tidak bisa memantau bagaimana tentang akhlaknya anak-anak, khususnya menjelaskan bagaimana perilakunya. Makanya ittaqullah ya ikhwah, ittaqullah bidzalik. Karena al-ilmu adalah amal. Ilmu itu adalah amal. Ilmu itu dibutuhkan al-amal. Yang ditunggu adalah al-amal. Kalau ilmu tidak diamalkan, tidak ada faedahnya. Baik, saya lanjutkan aja lah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang pokok dan wajib dihafal. Ayat-ayat ini wajib dihafal. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagian kedua orang tua. Nanti akan saya contohkan insyaallah karena tidak ada, bisa aja sih saya contohkan di papan tulis insyaallah nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagian kedua orang tua, yaitu bagian ayah dan ibu. Berapa bagian masing-masing? Bagian ayah dan ibu, Allah Subhanahu wa taala jelaskan wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Dan bagi kedua orang tuanya, maksudnya ayah ibu si mayit, bagiannya adalah 1/6. Bagiannya adalah 1/6. Baik. In kana lahu walad, jika si mayit memiliki anak. Fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sudus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, jika si mayit tidak memiliki anak, maka bagian ibu adalah 1/3. 1/3. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagian ayah. Dalam hal ini bagian ayah sisanya. Misalkan, ini bahasan faraid ini membutuhkan contoh-contoh dan contoh. Misalkan seorang meninggalkan ayah dan ibu, peninggalannya anggaplah 300 juta. Maka bagian ibu 100 juta, sisanya adalah ayah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kondisi-kondisi si mayit
Kadang ada yang memiliki sejumlah saudara, ada yang tidak memiliki. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan jika memiliki sejumlah. Memang ini sangat-sangat sulit difahami kecuali dengan papan tulis ya. Baik, saya akan jelaskan di sini tapi apa ya? Ada baik, jadi jika si mayit meninggalkan sejumlah saudara, Niknya Saripudi. 6. Masalan si mayit lahadha ana lam ajid al-qalam. Lam ajid al-qalam. Baik. Baik. Wa illa ana sa'utikum insyaallah. Nanti saya bagi di WA aja contoh-contohnya ya. Saya bagi di WA aja contoh-contohnya. Saya jelaskan aja ayat ini, intinya ayat ini wajib dihafalkan. Jadi global tentang ayat ini nanti saya contohkan pada PDF. Saya bagi di grup WA atau di LMS Siakat Flut. Insyaallah taala. Intinya ayat 11 An-Nisa itu menjelaskan bagian anak perempuan 1 atau 2, anak laki perempuan, ayah, ibu, jika ada anak atau jika tidak ada anak, dan juga jika ada sejumlah saudara. Kemudian ayat yang ke-12 tentang suami dan istri. Kemudian tentang saudara perempuan yang seibu. Baik, Anda mau nanya, saudara kita al-ikhwah, baik yang laki atau perempuan, ada berapa macam? Ada berapa jenis? 3. 3. Ahsan. Fuad Hafid, Baik, coba dijelaskan. Akhun syakik. Masya Allah ya. Ahli ab. Masya Allah. Jamil. Jadi saudara itu ada tiga keadaan atau 3 macam, 3 jenis. Ada yang sekandung, ada yang seayah, ada yang seibu. Boleh? Ini penting untuk difahami. Ini penting sekali untuk difahami. Sekandung, ayah ibunya 1. Ya. Boleh? Kalau seayah, ayahnya nikah lagi. Nikah yang kedua, punya anak. Anak dengan anak dari istri pertama, anak dari istri kedua, namanya saudara sebapak. Boleh? Nah, bagaimana yang seibu? Yang seibu apabila ibu menikah lagi setelah pisah dari suaminya, setelah cerai dari suaminya, nikah lagi, punya anak. Anak dari suami pertama, anak dari suami kedua adalah saudara yang seibu. Atau penting sekali. Muhim jiddan. Wadah insyaallah. Wadah Baik. insyaallah. Alhamdulillah. Iya. Naam. Pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan al-ikhwah li'um. Al-ikhwah li'um. Apa itu al-ikhwah li'um? Saudara yang seibu. Jadi ayat yang ke-12 sekali lagi,
ayat yang ke-12 tentang al-ikhwa li'um. Bagian ikhwa li'um 1/3 atau 1/6. Ini ayat-ayat ini sekali lagi wajib dihafal. Dan nanti bahasan kita pasti akan kembali kepada ayat ini. Bahasan kita pasti contoh. Dalilnya mana? An-Nisa ayat sekian, pasti. Adapun saudara yang sekandung atau yang sebapak, dalilnya nanti An-Nisa ayat 176. Ayat 176. Jadi nanti jangan sampai loh ini kok beda bagiannya. An-Nisa ayat 12 disebutkan bagian 1/3 dengan 1/6. Padahal ayat 176 disebutkan tentang bagian 2/3 setengah. Nah, di sini bahwasanya An-Nisa ayat 176 itu tentang saudara yang sekandung atau yang seayah. Yang sekandung atau yang seayah. Baik. Sekali lagi ayat-ayat ini insya Allah akan kita bahas lagi. Ayat-ayat ini akan kita bahas lagi pada kesempatan kita ketika membahas ini. Pada kesempatan ini, Ana hanya mau melanjutkan halaman ke-8. Yang memiliki kitab bisa dilihat halaman ke-8. Ini penting. Itu PDF-nya sudah ada yang share, ya. PDF-nya sudah ada yang share di grup WA. Untuk saat ini yang ada 2 device, ada HP 2 misalkan bisa dilihat HP satunya untuk membaca atau melihat halaman ke-8. Baik. Marzuki, ada Marzuki? Naam? موجود. Ma'aka kitab? لست معي. الحاسب عندي 6. أيوة أنت الحاسوب عندك. طيب علي تستأذن؟ لماذا عندك طيب ضيوف ما شاء الله. طيب إذن man ma'ahu kitab? Siapa yang sudah ada kitab? Siapa yang sudah download kitab? Ana tak. Man? Wahid. Sami, siapa Akhtar sebutkan Wahid, namanya? اختار واحد. Mustafa? Nah, Mustafa? Wahid Mustafa? nah. Baik, yang ada kitabnya halaman 8 dibaca coba. Saya kepingin tahu. Jangan-jangan sudah lupa bacanya. Al-Mabadi'ul Ashraf. Aywa. Aina al-mabadi? Tidak ada al-nya itu. Ada tak? Ada. Aywa. Lah, anta membaca yang saya share di LMS atau yang di kitab? Kitab, Ustaz. PDF, Ustaz. Taib. Coba dibaca. Al-awwal. Al-awwal ta'rifuhu. Aywa, jamil. Ilmun biusulin Ayo. ya'rufu biha qismatu tarakati Tarikat. ala tarikat Ayo. qismatu tarikati ala mustahiqiha Qiha. Aywa. Taib. Kita akan memasuki kitab yang ada pada antum semua. Sekali lagi, kitab ini bisa di-download di grup
WA itu sudah ada. Insya Allah pertemuan kita akan membahas kitab ini. Baik. Yaqul al-muallif ta'rifuhu ilmun bi usulin. Jadi ini faraid itu adalah satu bidang ilmu bi usulin dengan pondasi-pondasi atau qawaid-qawaid ya, ilmu akan qawaid-qawaid yang mana dengannya yu'rafu biha, dengannya kita mengetahui qismatut tarikati ala mustahiqiha. Qismatut tarikati ala mustahiqiha. Jadi dengan ilmu ini akan diketahui pembagian peninggalan kepada yang berhak mendapatkannya. Sebagian mengatakan, sebagian ahlul ilmi mengatakan definisi ilmul faraid, ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarith wa miqdaru kulli warisin minat tarikah. Jadi sebagian ulama menegaskan ilmun, suatu ilmu yu'rafu bihi, dengannya itu diketahui, dikenal, maksudnya dengan ilmu ini, dengan kita mempelajari ilmu ini akan diketahui man yarisu, siapa yang mendapatkan warisan, wa man la yaris, dan siapa yang tidak mendapatkan warisan. Wa miqdaru malikul liwarisin minat tarikah, dan bagian. Jadi dengan kita mempelajari ilmu ini, kita akan tahu bahwasanya anak perempuan mendapatkan sekian, ibu mendapatkan sekian. Ada ibu, ada nenek. Oh, nenek tidak mendapatkan. Kok bisa tahu? Dengan ilmu faraid ini. Ada ayah, si mayit meninggalkan ayah, si mayit meninggalkan kakek misalkan. Bagaimana pembagiannya? Oh, kakek tidak mendapatkan. Mengapa? Karena ada ayah. Ada al-ab, ada al-jad. Al-jad tidak akan mendapatkan selama ada al-ab, selama ada ayah. Baik. Si mayit memiliki satu anak laki-laki. Jadi si mayit memiliki satu anak laki-laki. Si mayit memiliki saudara-saudara, laki dan perempuan. Si mayit masih memiliki saudara laki, saudara perempuan. Tapi si mayit punya anak laki-laki. Bagaimana kita membaginya? Saudara laki dan perempuan tidak dapat. Saudara laki dan perempuan tidak dapat. Mengapa? Karena ada anak laki-laki. Meskipun anak laki-laki ini masih balita, masih bayi digendong misalkan, tetap saudara tidak mendapatkan. Ada anak laki-laki. Jadi ilmu ini, dengan mempelajari ilmu ini, akan diketahui siapa saja yang mendapatkan warisan. Jadi ilmun yu'rafu bihi. Coba sambil diketik, ditulis ya, tentang definisi yang kedua ini. Ayo coba diulangi. Suhaib diulangi. Apa? Coba. Ilmun bi usulin yu'rafu biha qismatut tarikati ala mustahiqiha. Baik, definisi yang kedua yang saya sampaikan. Ada nggak yang bisa mengulang? Yusuf? Namsat. Coba bisa diulang yang kedua saya sampaikan? Ilmun yu'rafu bihi man yarisu wa man la yaris wa miqdaru kulli warisin. Kulli warisin minat tarikah. Minat tarikah. Baik, coba yang lain dicatat ya. Yang lain tolong dicatat.
Yusuf diulangi lagi, yang lain dicatat. Ilmun yu'rafu bihi man yarisu wa man la yaris wa miqdaru kulli warisin minat tarikah. Baik. Sekali lagi dicatat ya, definisi yang kedua dicatat. Coba diulang definisi yang kedua, Agus Prianto. Bisa diulangi yang disampaikan oleh Yusuf? Nah, Agus Prianto ada? Taib, Syarifuddin, coba diulangi yang disampaikan oleh Yusuf. Ilmun yu'raf bihi man yasu la yarid, masih terpotong. ilmun yu'rafu bihi man yarisu wa man la yarisu wa miqdaru ma likulli warisin minat tarikah. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, maudhu'uhu. Maudhu'uhu tema. Tema bahasannya ini apa saja? At-tarikatu wa man yastahiquha minal warathah. Wa nasibu kulli warisin. Jadi tema bahasan kita itu tentang peninggalan si mayit, baik itu mobil atau uang tunai atau toko, usaha, rumah, semua yang menjadi milik si mayit, itu adalah akan menjadi milik yang hidup, ahli waris. Jadi maudhu'uhu temanya at-tarikat wa man yastahiquha, peninggalan dan yang berhak mendapatkannya minal warasah, dari ahli waris. Wa nasibu kulli waris, serta bagian setiap ahli waris. Ada yang bisa mencontohkan? Kalau tadi sudah kita contohkan. Baik, gini aja, saya contohkan. Ini langsung kita praktek ya. Misalkan seorang meninggalkan ayah, ibu, satu anak laki, satu anak perempuan, dan ada kakek nenek. Saya ulangi. Seorang meninggalkan ayah, ibu, ada anak laki, ada anak perempuan, dan ada kakek nenek. Atau begini, saya bentar, saya ambil pulpen atau spidol ya. Saya akan contohkan di papan tulis saja. Baik, jelas. Lahlo ya. Saya ambil dulu, lahlo. Halo yang lain. Tes, aduh. Suheb nggak ditemenin bapaknya. Halo gengs. Halo guys. Suheb biasanya nganterin bapaknya Suheb, ini kok sekarang enggak. Kacing, hidup kacing. Oh. Wah ini nggak ada ademnya. Tur. Kenapa bro? Iqbale. Kuat tapi Masya Allah. Ayo, Adrian tuh mana, Ed? Jundi masih mandi. Bapak kondangan. Jundi Pak Turu ya, Jundi. Siap Pak Turu. Oh, wow, jadi.
mulu. Mandi dik. Cing berisik cing. Belajar yang serius cing. Astaga. Juga. Hantar tengah usah lah, bela. Ya kan harus tegur santri ya coba. Fatur mana Fatur? Fatur lagi Nanti enak-enak. Fur. Tuh, Fatur kumpul sama si Wahid. Kumpul. Itu si Gofur di kandang kebo dah. Baik, nuwasil qalilan insyaallah. Lahlah. Lahlah ya Allah. Ana mau contohkan langsung di papan tulis ya. Ana mau contohkan langsung di papan tulis. Suaranya nggak ada. Kelihatan Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Mungkin beda kabel headset kayaknya. Halo. Namzat. Mas Mo. Togir. Saus Togir sih. Mas Mo Qalil, Ustaz. طيب إذا أنا أستعمل هذا الآن صوت واضح إن شاء الله. Wadah jeda. Aiywa, tadi saya pakai Bluetooth jadi ya blukuduk. Al-muskilah al-an, muskilahnya ya ini laptopnya gangguan jadi ya. Halaka halikun an ab, anggaplah ada 2 bint, ada 1 ibn. Ini contoh ya. Baik, saya balik kameranya. Boleh insyaallah. واضح. Insyaallah. Wadah. Baik.
halaka halikun an ummin wa abin wa bintin, 2. 1 ibn. Wadah? Baik. Siapa yang bisa bantu menjawab bagian-bagiannya? Umun 1/6. Ibu dapat Iya, ibu. Ibu berapa? 1/6 Ustaz. 6. Ibu 1/6. Baik. Aba, ayah? Sisanya. Ingat ada anak-anak ya. 1/6. Ada anak-anak. 1/6, Ustaz. 1/6. Sisanya bagaimana? Ini ada 2. Ini ada 1. Ya. Nah, perempuan ada anak laki-laki, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusi Unsayain. abil Unsayain. sayain. Apa maknanya? Nah, ini nanti asobah Sisa. 2/1. Aduh, mana satu. Anggaplah peninggalan ada 600 juta masalah. Ini contoh. Memang Faraid itu senangnya kita itu apa? Membahas harta tapi tidak pegang. Itu yang senepnya. Senangnya kita membahas peninggalan. Tapi senepnya apa? Senepnya harta ini milik yang lain, bukan milik kita. Baik. Jadi langsung aja bagaimana? Ini 100. Sisanya berapa? Sisa? 400. Oh iya, 400. Bagaimana membaginya? 200, ini 200. Masing-masing. Nah, ini masing-masing. Ini kan ada 2 anak perempuan. Masing-masing 100 juta. Jadi ini nanti 100, ini 200 juta. Nah, ini contoh singkat global tentang pembagiannya. Agak silau ya sedikit ya. Tapi kelihatan aja, Sat. Kelihatan ya. Berarti dia Jadi siapa? dengan kalian antum mempelajari ilmu ini, kalian akan tahu. Makanya tadi definisinya apa? Definisinya adalah ilmu. Iya kan ada ibu dan bapak. Berarti siapanya orang ini, anak ini? Nenek kan? Berarti yang mati. Kalian diskusi sendiri ya. Ilmun yu'rafu bihi, saya jelaskan habis gitu. Ilmun yu'rafu bihi man yaghisu wa man la yaghisu wa miqdaru ma likulli waghisin minat tarika. Nah, ini definisinya ya. Mungkin tadi ada yang nanyakan, loh ini bagaimana gambarannya Ustaz? Baik, perhatikan di sini. Nah ini gambarannya itu nanti gini, ada mayit, punya ayah, punya ibu, punya ayah, punya ibu, mayit ini yang pasti punya istri gitu ya. Saya langsung potong aja, punya anak 2 laki, 1 laki, 2. Ini gambarannya. Ustaz ini bagaimana? Anggaplah ini begini guys, gini aja. Ini punya istri. Ini punya anak perempuan, anak laki-laki. Anggaplah ini meninggal, ini laki-laki ya. Ini laki-laki, ini ada zauja. Tapi ini sudah meninggal, ini meninggal tahun misalkan 1990. Ini sudah meninggal duluan. Ini anggaplah 1988.
Kita membagi yang ini. Ini sudah selesai. Kita membagi yang ayah. Ini zauja sudah selesai pembagiannya. Kita membagi yang ini memiliki 600 juta misalkan. Nah, itu tadi gambarannya. Ini 1/6. Nah, ini sisanya 4/6. Jelas ya? Jelas? Jelas. Nah, Nah, tadi ada yang nanya, loh kalau gitu ini apa hubungannya? Otomatis kalau kita lihat ini kakeknya, ini neneknya. Jelas? Anak-anak si mayit ini, ibu ini neneknya. Hubungkan. Nah, ini penting sekali. Setiap ahli waris yang hidup, siapapun yang hidup, hubungkan dengan mayit. Apa hubungannya dengan si mayit? Hubungannya apakah hubungan anak ataukah hubungan ayah, ibu, atau hubungan saudara? Hubungan nasabnya itu apa gitu. Hubungan nasabnya itu apa? Itu yang penting. Jadi yang penting itu hubungan masing itu apa hubungannya? Baik. Ada yang ditanyakan untuk saat ini? Urutan nomor yang hitung itu dari atas seperti dari bapaknya. Yang pasti untuk mengetahui atau urutan menghitungnya itu yang pastinya dari yang bagian yang ditetapkan. Jadi sisa itu kita tidak akan tahu. Sisa itu kita tidak akan tahu kecuali setelah ada bagian yang ditetapkan tadi itu. Paham? Fadhol. Jika ibu dari si mayit sudah meninggal, apakah bagian dari ayah si mayit itu akan bertambah besar? Bagaimana? Ulangi. Jika ibu dari si mayit sudah meninggal, apakah bagian bapak dari si mayit menjadi besar, jadi 1/3? Atau tetap 1/6, sedangkan sisanya kembali kepada anak? Jadi begini, yang wajib diketahui itu nanti mayatnya siapa dahulu ya. Jadi sebetulnya begini, saya tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan kecuali telah ada kejelasan. Saya biasanya ada angket. Angket itu isian, sifatnya untuk diisi. Angket itu menjelaskan tentang siapa saja ahli waris. Nanti akan saya bagi di grup WA insya Allah, angket. Kita mesti tahu siapa yang meninggal, peninggalannya berapa, siapa ahli waris yang hidup. Jadi kalau tadi ya dilihat tahun berapa meninggalnya. Peninggalannya ada berapa gitu loh. Kalau ayah meninggal dahulu, ayah si mayit meninggal dahulu, ya otomatis si mayit ini akan mendapatkan hak dari ayahnya. Nah itu. Jadi saya tidak bisa, atau begini, bisa di-share gambarannya, coba dibikin di WA, di kertas, di foto, saya bisa jawab apa yang ditanyakan. Baik, saya lanjutkan dahulu ya. Saya lanjutkan dahulu tentang halaman yang ke-8 tadi. Baik, yang ketiga, samratuhu. Samratuhu. Apa samratuhu itu? Faedahnya, faedatuhu. I'ta'u kulli warisin haqqahu asy-syar'i. Jadi memberikan setiap ahli waris haknya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
entah itu setengah, entah itu 2/3, entah itu 1/3, entah itu, nah itu hak-hak yang telah ditetapkan. Baik. Fadluhu, keutamaannya. Keutamaannya apa ilmu ini? Ilmul faraid min ajalil ulumi wa afdaliha. Waqad waradat fi fadlihi iddatu ahadits. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul qur'ana wa 'allimuhun nas. Wa ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas, fa inni imru'un maqbudun wa innal ilma sayuqbad wa tadharul fitan. Bisa diikuti ya ikhwah? Bisa diikuti? Yes, sir. Jadi yang di kitab itu bisa dilihat, maaf saya tidak bisa bagi di ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Hakim, namun memiliki cacat, ada lemahnya. Ada lemahnya. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ahlul ilmi. Di antaranya Al-Albani dan yang lainnya. Kemudian hadis yang kedua, man qata'a mirasahu miras warisihi qata Allah mirasahu minal jannati yaumil qiyamah. Hadis ini pun ada kelemahannya. Intinya keutamaan ilmu ini sangat utama yang pasti. Ilmu ini sangat utama. Yang menunjukkan keutamaan ilmu ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang membagi secara langsung dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala membagi bagiannya itu dengan sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ke-13 bahwasanya tilka hududullah. Bagian faraid ini adalah batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang menunjukkan bahwasanya keutamaan ayat ini adalah merupakan batasan-batasan Allah. Kemudian ayat ini pula keutamaan tentang ilmu ini, yaitu dengan kita mempelajari ilmu ini kita akan bisa menyelesaikan faraid sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan mungkin 15 menit lagi. Kalau nanti ada soal-soal kita buka soal-soal. Kemudian yang kelima, nisbatuhu, maksudnya nisbah ilmu ini kepada ilmu-ilmu yang lain. Artinya ilmu ini apakah tergolong ilmu dunia, ilmu syar'i, ilmu fiqih, ilmu yaqul muallif babun min abwabil fiqhi ufrida bit ta'lif li ahammiyatihi. Jadi ini termasuk bab dari bab-bab fikih. Makanya dalam kitab-kitab fikih itu kita pasti menjumpai tentang faraid. Bahkan kutubul hadis, Sahihain, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, pasti ada bab kitab al-faraid. Ada bab al-faraid. Wa kutubul fiqh, al-Mughni, Ibnu Qudamah, al-Majmu' lin-Nawawi, kadzalik al-Mudawwanah lil Imam Malik dan yang lainnya. Semua kitab fikih pasti ada bahasan. Fiqh sunnah, Said Sabiq ada bahasan. Raudhatun Nadiyah punyanya Syaukani, Siddiq Hasan Khan ada bahasan. Setiap kitab fikih sedikit atau banyak ada bahasan tentang faraid. Al-Wajiz ada bahasan tentang faraid. Baik. Sadisan wadi'uhu. Wadi'uhul awwal huwa Allah Subhanahu wa taala fi kitabih. Jadi peletak pertama kitab tentang faraid ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
yaitu Allah telah jelaskan dalam Al-Quran ayat 11, 12, dan 176. Ismuhu namanya adalah ilmu faraid, ilmu tarikat, ilmu mawaris. Ilmu tentang faraid, ilmu tentang peninggalan, ilmu warisan. Ini nama-namanya. Istimdaduhu, ma mana istimdaduhu ya ikhwah? Ma mana istimdaduhu? Referensi. Ayo. Sandarannya, Hasan. Dalilnya, sumbernya, Hasan. Minal kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Al-Quran, Alkitab, Al-Quran, yaitu An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Demikian pula As-Sunnah, Sunnah banyak sekali nanti akan kita sampaikan. Akan kita sampaikan. Ada satu hadis yang wajib kalian ketahui. Hadis Abdullah ibn Abbas. Nanti dicari ya, tugas kalian untuk mencari hadis ini dalam Bukhari Muslim, dicari keterangan singkatnya tentang hadis ini, yaitu hadis Abdullah ibn Abbas yang menjelaskan al-hiqul faraidha bi ahliha. Jadi tugas kalian falyuballigh asy-syahid al-ghaib, membuat atau mencari, yang pertama mencari hadis Abdullah ibn Abbas yang berbunyi al-hiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Cari hadis ini, buat ringkasan tentang hadis ini, apa yang dimaksud dalam hadis ini. Kalian bukan anak SD SMP yang selalu dijelaskan begitu saja, melainkan harus ada tugas-tugas. Tugas pertama kalian adalah sekali lagi mencari hadis Abdullah ibn Abbas. Kemudian apa yang bisa kalian simpulkan atau apa kesimpulan dari hadis itu? Silakan mencari di internet, boleh, Google Net boleh. Cuman dimohon untuk dilampirkan ya. Misalkan sumbernya di sini, silakan. Tugasnya wadih? Tugasnya wadih insyaallah? Hadis dari Ibnu Abbas tentang apa? Al-Hiqul Hadis Abdullah ibn. Baik, saya catat aja hadisnya. Selanjutnya nanti kalian yang baik, hadisnya itu ini. Hadisnya yaitu loh. Al-hadis. Saya tuliskan. Hadis Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hiqu bi ahliha fama baqiya fahuwa al-aula rajulin dzakar. Sari. Ini hadisnya. Hadisnya al-hiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Baik, jelas insyaallah hadisnya? Baik.
Hadis ini tugasnya apa? Tugasnya kalian fawaid, katakanlah fawaiduhu. Baik, pertama ya. Tahrij. Siapa yang mengeluarkan? Rawahu Bukhari Muslim misalkan. Dicari. Yang kedua, fawaid al-hadis. Cari sebanyak mungkin faedahnya. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi tugasnya hadis al-hiqul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dzakar, dikeluarkan oleh siapa? Bukhari, Muslim, dan yang lainnya misalkan. Yang kedua, fawaid al-hadis. Apa saja faedah dari hadis ini terkait dengan al-faraid. Terkait dengan faraid ya, jangan yang lainnya. Hadis ini tentang apa namanya? Nah, ini tentang faraid aja yang diambil. Kesimpulannya apa? 1, 2. Kalau ada selain faraid, jangan dicantumkan. Wadah? Wadah insyaallah? Wadah. Ada yang tanya? Dah. Kenapa lemas? Nah, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya absensi dulu ya. Ini kok katanya Pak Ali tadi kalau enggak goyang-goyang kepalanya tandanya. Nah, ini mesti di terlalu khusyuk ya. Iya. Oh, Pak Ali sudah masuk kembali, alhamdulillah, masya Allah. Sudah tahu tugasnya, Pak Ali? Baik, masya Allah. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya saya pakai laptop aja, pakai HP tidak jelas. Insya Allah. Ala kullin, saya mau absensi dahulu sebelum masih ada waktu 20 menitan. Insya Allah sampai setengah 12 lah. Sebetulnya jadwalnya sampai jam baik. Ana mau absensi. Absensi saya bacakan sesuai Fotonya mahal. Naam. Baik. Oke. Abdul Ghafur mawjud? Abdul Ghafur? Hadir. Mawjud? Mawjud. Baik. Saiful? Saiful? Baik. Kalau digoyangkan kepalanya atau diucapkan hadir gitu ya. Said Tariq Talib, Said Tariq Talib, tidak ada kayaknya ini. Abdi Hifdhatul Kiram, Hadir. Taib. Taib, taib. Agus Prianto, Agus, mawjud, taib. Ahmad Abrar, Hadir, Ustaz. taib, mawjud, hadir. Ahmad Khalid Yazid, Ahmad Khalid Yazid, Ahmad Khalid Yazid. Mantap, mantap, Ustaz.
Ahmad Khalid Yazid mawjud? Ada dia di Zoom, Ustaz. Hadir aja dia. Mewujud, Kul layar semangat. Allah. Kul ya akhi. Alfin Barkah Awaluddin. Alfin mawjud? Nggak ada di Zoom. Baik. Nah, tolong dibantu sama Mustafa ya, Wahid Mustafa ya. Baik. Ardiansyah. Hadir. Baik. Azhari Susanto. Wujud. Azhar. Baik. Ayo. Nah, ba'dahu Ayung Darwindo. Wujud. Fathur Rahman. Qad kharaja hadisan. Aywa, limada? Sinyalnya jelek katanya, Ustaz. Di mana tinggalnya itu? Sumber. Jundullah Siddiqi. Ya, Ustaz. Baik. Lalu Ahmad Muntasir, lalu Ahmad. Hadir, Ustaz. Hadir. Masya Allah. Baik. Marzuki mawjud. Baik. Muhammad Agung Muttaqi. Muhammad Agung Muttaqi. Nah, Ada kendala Ustaz HP-nya. Baik. Ahmad Fuad Hafid, Muhammad Fuad Hafid. Hadir, Ustaz. Baik. Insyaallah. Iqbal Aliansah. Hadir Ustaz. Hadir. Jamil. Muhammad Radian Arsyad. Hadir, Ustaz. Baik. Muhammad Yusuf. Hadir, Ustaz. Mawjud. Baik. Nazri Abdul Auzai. Hadir, Ustaz. Baik. Riftian Sugeng Ageng Laksono. Hadir, Ustaz. Baik. Syarifuddin. Mawjud. Hadir, Ustaz. Suhaib Naim. Staikin. Taufik Danu Wijaya. Teguh. Hadir, Teguh Ustaz. Hadir. Baik. Wahid Mustafa mawjud. Muhammad Ali mawjud. Baik. Muhammad Abdul Malik Abdurrahman Siddiq. Hadir, Ustaz. Masya Allah. Tayyib idan. Na'ud ila sebetulnya faraid ini kalau tidak tatap muka agak berat sekali. Tapi saya usahakan ya insya Allah dengan contoh-contoh nanti PDF saya share baik itu di link atau nanti tugas-tugas. Jadi faraid ini wajib menghafal, wajib melatih latihan contoh-contoh. Karena ilmu ini bukan hanya teori, melainkan praktek. Teorinya dihafalkan, difahami. Insya Allah akan banyak anak share link-linknya atau PDF atau ya lewat WA boleh atau lewat yang enak apa ya? Lewat WA aja insya Allah ya. PA saat ya. PA. Baik, lewat WA aja. Lewat WA insya Allah anak share contoh-contoh latihan-latihan. Dan nanti ketika sudah disampaikan atau di apa namanya? Kita share ya tolong dibaca, difahami. Baik, ada dua hal yang belum kita sampaikan tadi ya. Yang ke-9 sama yang ke-10 ya. Kalau sumbernya tadi Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'us Salaf.
Kemudian hukumnya, mana hukumnya di sini? Hukmuhu maknanya hukum ta'allumihi. Hukum mempelajari ilmu ini. Hukmu ta'allumihi fardun 'alal kifayah atau fardu kifayah. Mempelajari ilmu faraid ini adalah fardu kifayah. Maksudnya apa? Idza qama bihi ba'dun saqata 'anil baqin. Tapi kalian di Stay Ali ya wajib SKS-nya. Waduh, saya sudah ya. Oh, sudah ada Suhaib, sudah belajar, sudah yang lain. Jadi Wahid Mustafa sudah tidak belajar aja. Ya tidak bisa, tetap tidak akan ada nilainya nantinya. SKS-nya Stay Ali ya tetap wajib diambil. Jadi sebagai mempelajarinya fardun 'alal kifayah. Tapi sebagai mahasiswa Stay wajib ikut kuliah ini. Al-amalu bihi, adapun mengamalkan faraid ini adalah fardu ainin. Mengamalkan faraid ini fardu ainin. Kemudian yang ke-10, masailuhu kaifiyatu istihqaqi ashabil furudi wal asabat wa hajj bil waratha li ba'dihim wa ghairiha. Jadi masail faraid ini yang akan dibahas bagaimana ashabul furud. Coba saya mau nanya. Siapa itu ashabul furud ya ikhwah? Tolong di belakang, di bagian belakang kitab itu ada istilah-istilah halaman. Jadi di bagian belakang kitab ini ada istilah-istilah halaman 85, 86 nanti ya. Dicatat aja dulu. Halaman 85, 86 ada istilah-istilah yang wajib kalian kenal. Jadi ini tidak akan saya jelaskan, tapi saya wajibkan kalian membaca dan yang tidak paham ditanyakan. Halaman 85, sekali lagi kalian anak kuliah ya. Kuliah wajib aktif. Halaman 85, 86 mohon dibaca, yang tidak jelas ditanyakan. Di situ ada istilah-istilah yang ada pada ilmu faraid. Istilah-istilah ini wajib kalian ketahui. Kemudian halaman 88 sampai halaman 98 ini adalah matan. Matan itu artinya matan kitab ini, atau itu istilahnya bait syairnya ya, tentang mandumah. Mandumah itu satu bait seperti bait syair tapi lebih gampang untuk dipahami, kayak sajak gitu dalam bahasa Indonesia, yang nantinya sejatinya kalian talib ilm menghafalkannya. Awwalu ma nasta'inu bidzikri rabbina subhanahu wa bidzikri rabbina ta'ala. Nah, ini nanti insyaallah wajib dipahamilah. Saya ada kaset, saya ada ini di internet banyak sekali untuk mudah dihafalkan dengan bacaan yang ada di internet itu. Saya ada, nanti kalau mau linknya saya kasih atau saya WA. Jadi halaman di belakang tadi, halaman 85, 86, tolong dibaca, difahami. Yang tidak paham ditanyakan. Adapun halaman 88 sampai 98 itu tentang mandhumah Ar-Rahabiyah, tentang ilmu faraid. Baik, hal hunaka soalun ya ikhwan? Ada yang sudah masuk waktu salat dah? Ya, Indonesia Tengah. Sudah ada yang masuk waktu salat? Sudah. Baik, mungkin yang
Sudah masuk waktu sholat, sudah saya absen, bisa live, tidak apa-apa. Ini tinggal 10 menit lagi, ada yang ditanyakan, fadhol. Jadi yang sudah masuk waktu sholat, silakan live, tidak apa-apa. Tinggal 10 menit, kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Sebetulnya saya mau lanjut halaman 9 dan 10, penting sekali, tapi tidak memungkinkan waktunya. Jadi halaman 9, 10 itu juga yang wajib kalian ketahui sebelum melangkah kepada latihan-latihan yang sebelumnya. Faraid ini wajib dihafal. Apalagi ahli waris laki-laki ada berapa, ahli waris perempuan ada berapa, ini wajib dihafal. Ahli waris laki-laki ada 15, ahli waris perempuan ada 10, dihafalkan semuanya. Karena kalau kita tidak hafal, kita tidak tahu siapa yang ahli waris, siapa yang bukan. Nah itu nanti insya Allah ada di kitab ini semuanya. Ada di kitab ini semuanya dan dalil-dalilnya disebutkan oleh muallif halaman 11 sama 12. Jadi tolong saya dibantu untuk menghafal, membaca. Nanti kita latihan-latihan lewat papan tulis atau lewat PDF atau lewat PowerPoint yang sudah ada dan disiapkan. Baik. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau kita cukupkan? Wahid Mustafa, Masya Allah, di mana ini? Masjid, Ustaz. Masya Allah, mau sholat sudah ya? Kalau Ustaz, jangan di sini, Ustaz. Anda di mana? Sepi. Lah, di mana? Palangkaraya. Naam. Masya Allah. Mata as-salah, baqiya qalil? Naam, baqiya qalil. Taib. Khalas, idan naktafi ila hada. Takriban. Taib. Idan kita cukupkan sampai di sini aja dulu ya. Insya Allah nanti akan ada tugas-tugas latihan. Kita bagi insya Allah. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh.